Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi mengenai memahami isu terkini lewat teks editorial. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Indri Amelia, Farah Ayu Nur Aini, Gita Aprilianti, Ismail Qatar, Diana Dilanda Resta, yang pertama, mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. mengidentifikasi isi teks editorial. Editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Pada halaman-halaman berikutnya biasanya berisi berita yang lebih spesifik. Misalnya berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Penempatan ini dimaksud agar pembaca tidak serta dihadapkan pada bacaan yang serius. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan atau aktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa sebagai bahan berita yang terpercaya, bukan sebagai gosip murahan. Dilihat dari isinya, editorial bersifat ekspositoris berisi tesis, diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi tersebut. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang kejadian atau peristiwa. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait peristiwa dibahas. Sedangkan opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Yang pertama, menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dapat dibaca pada berita utama surat suatu kabar atau berita utama di radio dan televisi. Berita fenomenal biasanya diulas tidak hanya oleh satu media, atau surat kabar, televisi, radio, atau internet, tetapi oleh banyak media dengan publikasi berulang-ulang. Berita yang kontroversial adalah berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat. Yang kedua, ada menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. Data dan analisis logis merupakan argumentasi untuk menguatkan tesis yang dibuat di awal. Kemudian, penulis juga harus mampu memberikan kesimpulan dan saran sebagai bagian dari penegasan atas tesis dan argumentasi. Paparan inilah yang kemudian disebut sebagai pendapat. Bentuknya berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Menganalisis struktur teks editorial. Struktur umum dari teks editorial meliputi A. Pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. B. Penyampaian pendapat atau argumen.
Pada bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. C. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. A. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan. Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk membuat suatu atau minimal berubah pandangan terhadap isu yang dibahas yang tidak ditujukan untuk jawabannya. B. Menggunakan kata-kata populer, sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks walaupun membaca masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Contoh, kata-kata populer adalah terkaget-kaget, pencitraan. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. D. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Yang terakhir, merancang teks editorial. 1. Menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Untuk menyampaikan pendapat, kamu harus mempunyai data yang cukup berkaitan dengan isi tersebut. 2. Menyusun saran terhadap isu aktual. Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap tesis dan argumen. Dalam penyampaian saran, kamu harus mempertimbangkan kepentingan si penerima, saran, posisi pemberi dan penerima saran terkait isu yang dibahas, serta dampak atau efek bila seorang tersebut dilakukan saran yang baik. Setidaknya memenuhi 2 syarat, yaitu A. Benar-benar menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalah. B. Praktis dapat diperkaitan. Sekian pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.